Next Slim by Osva. Kalau 0,6 kayaknya ya freebase bisa masuk guys ya. Berbeda konsep sama yang slim series pada umumnya temennya. Kalau yang slim series pada umumnya 0,6 itu emang lebih cocok untuk post friendly ya. Nah, kalau kalian pengguna freebase ya, ini tergantung ego kalian ya. Pilihannya cuma dua. Kalian pengen irit atau enggak gitu ya. Cuman kalau menurut gua di 25 wattnya tadi dia itu udah cukup guys ya. Yo, what's up guys, baik lagi dengan gua Skanojan. Oke, kali ini kita ada sebuah pot tentunya. Ini adalah pot yang teman-teman dari kemarin ya, dari tahun 2024 udah komen-komen terus. Pokoknya dari November ya, Desember sampai Januari ini ya temennya. Itu isinya ya, komen-komen di YouTube gua ini isinya, "Bang, review ini bang. Bang, review ini kapan keluar bang? Bang, kapan ini dibahas gitu-gitu ya temennya." Nah, sekarang gua kabulin guys ya. Teman-teman yang kemarin sudah komen-komen. Nah, ini saatnya kita kedatangan sebuah produk yang pastinya kalian sudah tahu dari judulnya aja, kalian udah baca. Dan maka itu, ini dia. Kita kedatangan Next Slim by Osva. Kemarin tuh isinya YouTube gua tuh pertanyaan-pertanyaan apa sedengannya kapan meritnya bos? Kapan meritnya? Gak ya bos? Bukan, maksudnya kapan ini dibahas ini loh pot ini loh bos. Ya, maksudnya dari kemarin kan gua bacain terus tuh banyak yang komennya begitu terus ya temennya. Nah, gua juga sebenarnya dari kemarin tuh pas kalian komen-komen gua juga belum tahu guys produknya tuh gimana. Gua cuman lihat dari IG-nya kayak oh bentuknya gini tapi belum pernah megang ya. Nah, kali ini di depan gua sudah ada satu buah hampers dan ini adalah ulang tahun Osva yang ke-5. Nggak berasa ya temennya, Osva udah 5 tahun umurnya ya. Ini Osva 5 tahun anniversary ya. Dari ini kotanya tuh sebenarnya ini nggak acak-acuk kayak gini ya. Ini jadi bisa ditarik-tarik gini loh. Nah, bisik pak. Nah ya, ini 5 tahun anniversary ya temennya. Ini gini guys. Gua kalau ngeliat di kamera bisa kelihatan ya, tapi kalau gini tetap masih acak-acakan ya guys ya. Nih, terus ada tulisannya lagi. Nah, susah tuh. Ah, ini ya. High Five Higher Dream. Oh, berarti high five itu berarti tos. Naik. Oh, high five high dream. Oh, high five ya. Tos bener berarti tos higher dream. Tos mimpi lebih tinggi. Ya, teman-teman. Iya sepatu. Iya sepatu. Kok iya sepatu? Kan bahasa Inggris bos. Iya sepatu bahasa Inggrisnya. Yes. Bahasa Inggrisnya saya bos. Enggak. Nggak usah mancing-mancing gitu benar. Gua nggak karena situ ya tiba-tiba. Kan bahasa Inggris bos. Oh iya, high five, high dream ya pasti terusnya kita rasakan bongkar aja nih. Ini ya untuk hampersnya ini isinya seperti ini. Nah, jadi kita dapatkan kartu ucapan ya temennya. Ini dari Osva ya. Ini hampers 5 tahun anniversary. High five, high dreams ya temennya. Oke. Nah di sini kalau dibuka nih kayak gini. Nah ya temennya, ini dari perjalanannya 5 tahun ini ya. Ini dari awalnya ya temennya, dia itu menciptakan si Origin ya, Osva Origin yang memang dulu tuh kontroversial ya, si Osva Origin ini ya. Nah ini tuh dia pertama kali keluar tapi rasanya udah oke. Nah habis itu dia ngeluarin Slim Series. Nah setelah itu dia mengeluarkan Slim Pro. Dan juga dia sempat mengeluarkan Oxbar ya temennya, kayak dispo-dispo gitu. Dan di tahun 2024 ini dia memunculkan Oxfashion Liquid. Dan yang sekarang dia memunculkan si Next Slim ini ya temennya. Tapi sebenarnya masih banyak guys ya. Keluaran-keluaran dari Osva kayak misalnya Vipran, terus Oneo ya, itu salah satu ciptaannya si Osva juga ya temennya. Oke. Dan di sini ada tulisannya, "Dear friend, as we celebrate Osva 5th anniversary." Oke. I would like to
Sincerely, thank you for having confidence and burst in the brand and being a part of this professional journey. Ya, pokoknya inti ya, terima kasih untuk selama ini tuh disupport gitu loh, maksudnya perjalanannya ya. Appreciate your love and support and I'm thrilled about continuing this journey with you, leading to more years of success and share. Nah, ini sebenarnya dia itu memberikan motivasi ya temennya. Jadi berharapnya dengan produk-produknya mereka kita juga ikutan sukses ya tahun depannya gitu ya. Ini with Harvard Gratitude Justin Lai Oxford CEO ya temennya. Wes ya. Jadi ini adalah graduation dari si Oxfordnya. Jadi kata-katanya tuh kata-kata kalau dia itu terima kasih udah disupport ini gitu ya temennya. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan enggak kaosnya keren ini kayaknya. Ini dibentuknya kayak lontong ya. Ya, ini ukurannya apa nih? Oh, cukup ya namanya XXL guys ya. Ini ya. Nah, ini ya. Nih. Terus belakangnya tuh ada tulisannya. Oh, dia tuh di berbagai macam negara ya namanya. Nah, ini ya. Di belakangnya itu ada tulisannya dari berbagai macam negara, ada Cina ya, ada Hong Kong ya, ada Thailand, India. Nah, ini artinya bahasa Indonesianya selamat sejahtera Mbak. Kok ada Mbaknya? Selamat sejahtera Mbak Echapa. Oh, beda bahasa itu, Bos. Artinya selamat sejahtera. Tapi banyak bahasanya gitu ya namanya. Jadi ini dia itu membuat kaos untuk seluruh dunia namanya. Oke, baik ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya temennya. Ini ya teman-temannya kilo. Set. Nah, ini ya yang teman-teman tunggu-tunggu. Ini adalah Oxford Next Slim ya temennya. Ini berarti kalau namanya Next Slim berarti di atasnya si Slim ya temennya. Slim series ya temennya. Ya kalau kemarin teman-teman taunya ada Slimco, terus Slim Pro ya, terus Slim biasa, Slim Nano, terus kayak Slim XE ya temennya. Jadi nah ini kali ini adalah Next Slim yang memang dia dibuat untuk level selanjutnya setelah Slim series ya temennya, dengan bentuk yang lebih gede kayak gini. Nah ini untuk paketnya ini ada cartridge cadangannya juga, jadi kalian mendapatkan 2 cartridge nantinya. Dan ini adalah maskotnya dari Slim ya temennya. Ini kayak iki maskotnya ini ya. Ada tanduknya ya kan, badannya gemuk ya, warnanya merah. Apa ya, Bos? Logo MU, Bos. Oh iya, logo MU ya. Oke, USB guys. Lo ya. Mayan ya, dapat USB kabel ini ya. Flash disk ya. Oke. Ini jadi logonya, gue kira cuma logo, ternyata dia USB guys, bisa dipakai guys ya. Oke. Baik ya, ini nggak ada apa-apa lagi apa ya? Nggak ada buku panduan apa? Nggak ada ya tentunya. Oke, nanti kalau kalian cari ya, ini sudah ada boxnya, pastinya sudah ada buku panduannya juga ya tentunya. Oke, kita taruh dulu ini. Nah, kita bahas dulu yang ininya ya tentunya. Oke. Nah, di depan gua ini sudah ada yang namanya Next Slim ya temennya. Nah, Next Slim ini adalah next generation dari Slim series yang teman-teman kemarin sudah ngeliat V-Prime, terus ada ya V-Prime yang terakhir terbaru, tapi beda guys ya. Kalau V-Prime itu kayak lebih ke freebase gitu-gitu ya temennya. Nah, kalau ini tuh masih dalam core-nya Slim, jadi dia masih bisa untuk soft, post friendly gitu-gitu ya, dan juga bisa freebase juga pastinya temennya. Oke, ini bahan bodinya aluminium alloy guys ya. Ini zinc alloy atau aluminium alloy ya. Ini tebel banget soalnya ya. Ini tuh metal tebel ya bahannya ya. Kalau dilihat dari sepintas ya, untuk bentuk cartridge gitu-gitu mirip sama yang Slim series, tapi ini dia itu ternyata lebih lebar guys ya. Dia itu adalah lebih lebar dengan kapasitas baterainya di 1500 mAh yang dia ngeklaim bisa ready 5 hari. 5 hari rasa ngecas loh. Gak usah ngecas. Pokoknya 5 hari. Nah, nanti dia tuh kayak ada modenya yang memang membuat ini tuh baterainya lebih irit gitu ya. Makanya 1500 mAh dia itu bisa sampai 5 hari guys ya. Oke. Ini karena serian anniversary ya. Jadi di sini tertulis 5 tahun anniversary-nya. Ini ada logonya. Dan ini di bawahnya ada tulisan Oxford. Dan ini bahannya ada rubbernya. Jadi ini bahannya kolaborasi ya antara aluminium alloy sama ada rubber soft touch-nya gitu ya temennya. Ini kalau dipegang tuh kayak ada empuk-empuknya gitu ya temennya. Nah, di belakangnya juga ada empuk-empuknya juga, rubbernya. Ini tulis High Five, High Dream ya, sesuai slogan dari si anniversary-nya itu ya temennya. Oke.
Nah, di sini tertulis Nextream di sampingnya. Ya, ini adalah brandnya dia, jenisnya. Oke, jadi visual luarnya kayak gitu ya temennya. Nah, di sini dia juga sudah ada layarnya. Ini layarnya lebih besar daripada yang Slim Pro sebelumnya ya temennya. Dan di sini ada buttonnya, ini untuk nyala on off dan juga mungkin bisa firing juga. Nah, di sini ada air hole controllernya, jadi kalian bisa setting-settingnya. Ini kayaknya kalau untuk MTL kurang cocok, kayaknya jatuhnya RDL sama DTL ya temennya. Cuma nanti kita cek ya, bisa untuk MTL atau enggak, nanti kita akan tes saja ya temennya. Oke, di bawahnya di sini ada USB portnya, ini Type C, jadi juga sudah fast charging-nya. Di sini tertulis 1500 mAh. Oke, nah itu untuk bodinya ya. Nah, kita ke cartridge dulu. Oke, untuk cartridge bentuknya itu sama dengan Slim Series yang sebelumnya guys. Ya bentuknya aja ya, tapi untuk ukurannya beda guys. Kalau ini untuk cartridge ini berkapasitas 4 mili, jadi ini lebih 2 kali lipat ya temennya. Yang sebelumnya itu 2 mili kayaknya ya. Sekitar segitu. Ya, jadi yang sebelumnya yang Slim Series itu 2 mili. Nah, ini sekarang 4 mili. Jadi kayak 2 kali lipat gedenya daripada yang pertama ya temennya. Oke, kita mendapatkan 2 buah dalam satu paketnya. Ini segel harus kalian buka dulu ya temennya. Nah, di sini kita mendapatkan resisten yang hitam itu di 0,6 dan yang orange ini di 0,8. Nah, berarti ini masih bisa untuk kalian pakein saltik ya temennya. Nah, di sini juga, ini dual mesh guys. Dia itu dual mesh ya guys ya. Berarti yang 0,6 ini bisa untuk freebase guys. Karena dia dual mesh ya, kayaknya ini kan wattnya range-nya kalau yang 0,6 20 sampai 40 watt ya. Ya berarti bisa untuk liquid freebase juga. Nanti kita akan coba tes ya di dalam cartridge kayak gimana ya, di dalam device ya. Dan ini yang 0,8 resisten wattnya di 12 sampai 32. Yang kebanyakan kalau 0,8 itu biasanya maksimal mentoknya di 20 watt guys. Tapi ini bisa sampai loss di 32. Berarti ini bisa untuk freebase juga. Nah, nanti kita coba tes aja ya temennya. Dan untuk bahan cartridge ini menggunakan bahan PCTG dengan drip tipnya ini sudah built in ya temennya. Ini udah nggak bisa di apa-apain lagi untuk drip tipnya. Dia udah jadi satu dan dia menggunakan sistem slimless ya untuk drip tipnya. Jadi ini udah nyaman di mulut. Dan untuk cara bukanya, cara isiannya dia juga menggunakan top fill. Jadi dia di samping sini ini tinggal buka aja tulisannya open seperti ini ya. Nah, lubangnya juga lebih gede daripada Slim Series ya temennya. Jadi ini bisa untuk botol kaca dan juga botol plastik bisa masuk semua. Oke. Untuk pin konektornya dia menggunakan gold plated pin konektornya dan di kanan kirinya ada magnet memperekatkan dari cartridge ke bodinya. Dan di sini ada 2 lubang. Mungkin ini ada lubang satunya untuk sensor dan satunya untuk air hole ya temennya. Oke. Bos ya, jadi ini cartridge memang lebih gede. Gue berharapnya memang di 0,6 itu bisa untuk freebase juga ya. Nanti kita tes ya temennya. Oke, kita coba nyalain dulu untuk device-nya. Ya, ini device-nya, ini gue lupa ngasih tahu ya. Untuk pin konektor device-nya dia menggunakan gold plated juga dan di situ ada lubang sensornya, di sampingnya ada lubang untuk air hole-nya ya temennya. Oke. Kita coba klik 5 kali ya temennya. 1 2 3 4 5. Nih, tulisannya OSPA Nextream V1.02. Oke. Nah, di sini kita langsung disuguhi mode boost ya temennya. Nah, berarti ini dia punya 2 mode kayaknya ya temennya. Ini di sini ada boost, tapi kalau misalnya boost nggak mungkin bisa dicas 1500 mAh di 5 hari nggak mungkin. Pasti dia ada mode lainnya memang bisa untuk mengiritkan baterai ya. Karena kalau boost dia itu langsung kayak power itu kenceng-kenceng terus ya temennya. Oke, di sini gua kasih tahu ya, ini ada mode boostnya, ada modenya, ada watt indikatornya, terus ada puff indikator atau puff counternya. Dan juga ada bawahnya itu ada resistennya ya. Nah, resistennya berapa mAh. Oke, kita coba masuk ke menu dulu. Kita klik 3 kali. Nah, ini untuk 3 kali ini wattnya bisa berubah-berubah. Ini per 1 watt ya. Ini minimal di 5 watt dan maksimalnya dia di 40 watt ya temennya. Nah, 40 minimalnya di 5 watt ya. Oke. Nah, kita diemin dulu, dia akan berhenti sendiri nanti. Nah, setelah berhenti sendiri ini kita coba masuk ke menu yang lain. Kita klik 2 kali. Oh ya bener ya temennya. Ini kalau di 2 kali modenya berubah. Ini sekarang modenya jadi mode eco ya temennya. Nah, bisa boost, bisa eco. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan mode eco-nya 1500 mAh ini bisa sampai 5 hari ya temennya. Kalau kalian menggunakan coil cartridge 0,8 bisa sampai 5 hari. Oke. Wes ya, menunya seperti itu. Coba kita klik lagi. Oh, temanya bisa berubah guys. Ini kalian klik 4 kali, temanya bisa berubah ya. Nah, ini beda tema lagi. Tadi temanya kan bulat-bulat ya. Nah, sekarang temanya kayak elektrik-elektrik gitu ya. Dengan klik 4 kali, temanya bisa berubah guys. 1, 2, 3, 4. Nah, ini tuh ada tema robot juga.
Tuh, dia ada kayak bentuknya jam gitu ya. Tuh, jadi dia ada 3 tema, 1, 2, 3, 4. Nah, ini balik lagi ke tema semula, 1, 2, 3, 4. Tuh, temanya jadi berubah. 1, 2, 3, 4. Nah, ini tema yang robot. Kayaknya paling lucu tema yang ini ya. Jadi seperti itu ya. Ini nggak ada mode locknya apa ya? Kayaknya nggak ada mode lock karena mungkin dia nggak bisa di firing, guys. Nah, mungkin kalau dipencet itu nggak firing. Jadi firingnya cuma otomatis sedot mungkin ya. Nah, nanti kita akan coba tes saja. Ini seperti itu aja ya untuk settingan-settingan dari device-nya. Ini kalau dipasang ya. Kita coba ke mode yang ini dulu ya. Biar teman-teman jelas ya. Nah, ini jadi mode ini kalau cartridge-nya yang 0,6 masuk, coba ya. Oh, dia langsung ngeset ke 38 guys ya. Langsung modenya jadi boost. Coba ini kita masukin yang 0,8. Dia langsung menjadi 30 watt. Oke, nah kalau misalnya kita modenya kita ganti eco. Nah, eco kita masukin yang 0,8. Kenapa dia jadi boost terus ya? Nanti kita coba tes ya. Ini gua nggak berani mencet karena ini tuh belum ada liquid ya guys. Jadi nanti kalau ini udah gua isi liquid, gua baru bisa ganti-ganti modenya ya. Misalnya harus digantinya setelah cartridge masang atau gimana. Cuma kalau misalnya tadi gua udah ganti eco terus gua pasang, dia langsung berubah menjadi mode boost ya temennya. Oke guys, dan juga dia punya satu fitur lagi untuk ini kan ada puff counternya. Nah, ini bisa di restart dengan kalian klik 7 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia tulis clear path ya. Nah, seperti ini ya. Modenya gampang ya temennya. Tadi kalau kalian perhatiin gua ngomong apa, modenya cuma itu aja. Jadi kalian tinggal pakai-pakai aja temennya. Nah, ini wes ya, kita akan coba isi ya. Kayaknya yang 0,6 akan gua isi menggunakan freebase, dan yang 0,8 gua isi post friendly apa salt ya. Post friendly aja ya temennya. Karena kalau gua isi salt, kalau misalnya gua eksperimen dengan wattnya, nah gua nanti nggak bisa nyedot guys. Dengan yang 0,8 gua isi post friendly, yang 0,6 gua isi menggunakan freebase ya temennya. Oke, kita isi dulu dan kita rapiin dulu si mejanya guys. Airnya ini udah kita isi semua ya. Ini kita tadi udah mendiamkan selama 5-10 menit ya. Dia sudah menyerap dengan sempurna. Kita langsung akan coba tes aja temennya untuk si Nextreme ya by Oxfa ini ya. Ini tadi jadi gini guys. Yang 0,6 ini ya. Nih 0,6 sengaja gue isi freebase 7030 sengaja guys. Emang gue pengen ngetes ya. Maksudnya jadi 0,6 bisa nggak untuk naikin freebase gitu ya. Nah, untuk yang 0,8 ya ini gua isi menggunakan post friendly. Jadi gua nggak pakai salt karena power ini kenceng guys. Kalau gua isi salt nanti gua cuman batok aja. Jadi gua nggak bisa ngetes untuk performanya temennya. Oke. Nah, ini kita akan coba 0,8 dulu guys ya. Oke, kita akan coba di 0,8. Ini posisi seperti ini. Nah, ini jadi display seperti ini ya temennya. Ini ya. Ini kalau gua pasang, nah, dia langsung ke mode boost ya. Ini bentuknya seperti ini ya. Kalau dipasang tuh ya, ini belakangnya kayak gini, ini depannya kayak gini ya. Nah, ini tuh langsung ke mode boost. Nah, ini gua tekerin aja ya. Ini tuh masih bisa di adjust guys ya. Ini kalau mode boost dia langsung ke 30. Ini 0,8 ya. 0,8 langsung startnya 30 watt guys. Ini kalau udah begini kita klik 2 kali. Nah, menjadi eco. Nah, kalau eco kita coba klik 3 kali ya. Tuh, dia maksimalnya cuma di 18 watt guys. Kalau kita masuk ke mode eco ya, dia di maksimalnya di 18 watt ya. Kalau misalnya dia di mode boost ya, dia itu startnya langsung di 30 watt guys ya. Atau bisa sampai 40 watt. Nih kita coba ganti modenya ya. 1, 2. Nih dia ke boost. Kita coba cek ininya, wattnya. 1, 2, 3. Tuh, kalau boost itu dia maksimalnya di 30 watt. Oh. Ya, di 30 watt, 31, 32, 32 watt ya. Ya, jadi kalau mode boost dia maksimalnya di 32 watt, minimalnya di 10 watt. Nah, tapi kalau di eco dia maksimalnya di 18 watt, minimalnya di 5 watt ya temennya. Nah, jadi kita coba di mode eco dulu ya temennya. Oke, coba 2 kali. Nah, dia tuh maksimalnya dicoba di 18 watt ya. Kita pakainya di 18 watt coba ya. Oke, kita pakai mode eco dulu di 18 watt ya. Kita tes 0,8 ini gue isi menggunakan liquid post friendly creamy ya temennya, dengan TH-nya tuh 15. Oke, gua tes air hole, kita buka semua ya. Nih kita akan coba tes mode MTA dulu ya temennya. Bismillahirrahmanirrahim.
Panas. Untuk TH-nya dia tuh kenceng banget ya, cukup kenceng gitu ya untuk di post rally. Padahal post rally 15 watt doang ya temennya, untuk dilihat 0,8-nya. Dia tuh kenceng di TH-nya, flavornya ada, manisnya ada, cuman TH-nya itu lebih kenceng aja. Nah, kalau untuk di powernya guys, 18 watt kalau gue bilang ini sewajarnya kalau kalian menggunakan Slim series ya temennya. Kalau kalian menggunakan Slim Pro gitu, 18 wattnya sama untuk powernya ya. Nah, ini untuk air hole-nya guys. Ini tadi gue buka semua ya. Pas gue sedot, dia powernya kenceng guys. Tapi dia itu nggak ngempos ya. Tapi dia itu kayak ada angin lebih gitu ya temennya. Tapi nggak ngempos karena flavornya itu dia tebel, TH-nya ada, manisnya ada gitu. Kalau misalnya ngempos tuh dia agak keredus manisnya, terus kayak flavornya tuh agak kurang naik gitu ya. Nah, ini flavornya naik ya, TH-nya ada, kencang banget malahnya, dan juga manisnya ada. Cuman dia itu kayak ada kayak too much untuk anginnya gitu ya, angin yang masuknya gitu ya. Oke, kita coba kecilin dulu ya. Kecilin menggunakan setengah. Nah, ini gua tutup setengah ya. Untuk air hole-nya, nah ini gua tutup setengah, kita tes lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bos. jadi kalau gue tutup setengah, yang tadi angin-angin yang kayak hampir ngempos itu udah nggak ada guys. Jadi memang cocok dia ditutup setengah ya kalau kalian menggunakan post rally gitu ya. Kalian tutup setengah ya di 18 watt ini ya. Ini dia itu lebih reduce untuk TH-nya, lebih reduce. Flavornya tetap masih sama, dia tetap pecah layar ya, tetap manisnya juga masih ada. Nah, cuman ya temennya nih ya, kita tes lagi ya. Cuman kayak apa ya? Kayak agak sedikit kurang power gitu ya temennya. Begitu kalian tutup setengah gitu ya, kayak apa ya? Kayak tadi pas gue buka semua, powernya itu aman guys. Jadi kayak ngebusnya kayak kalian menggunakan Slim gitu ya. Rasanya itu kayak gitu ya. Nah, begitu gue tutup setengah, dia itu kayak kurang power guys, kayak kurang maksimal lah gitu ya. Coba kita kecilin lagi ya temennya. Kita kecilin lagi, ini bener-bener MTL ya, ini ya. Gue kecil lagi, kita tes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saran gua, kalau kalian menggunakan mode Eco di 0,8, ini bener-bener air hole kalian sempitin. Jadi ini modelnya MTL. Nah, di situ baru maksimal semua ya temennya. Dari TH-nya pas ya, manisnya juga pas, terus flavornya pas, gak ada ngemposnya, powernya pun juga pas ya temennya. Nah, jadi ini memang kalau Eco itu ya benar. Kalau misalnya ini bisa kuat 5 hari, ya emang harus semuanya tuh diekonomisin gitu. Eco gitu maksudnya. Air hole-nya kecil ya. Jadi kalian nyedotnya nggak terlalu lama karena MTL kan. Terus wattnya juga maksimal 18. Terus kayak ya makanya dia itu bisa awet sama 5 hari. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan mode boost, ini kayaknya juga maksimal 2 hari ya temennya. Nah, kita coba ke mode boostnya. Kita buka lagi ya semua air hole-nya. Kita tes dulu, ganti modenya jadi boost. Nah, begitu di boost dia minimal di 10, kita naikin ke 30 ya. 30, di 18 aja gue batuk ya teman-teman. Coba ya. DTL-nya berarti di Eco aja ya nanti ya ini ya. Ya, aman dong. Kalau gini-gini, DTL-nya di 0,6 aja dong ya. Jadi, bisa Mas. Ya, karena kan ini pasti mengguk ya teman-teman. Oke, ini gua menggunakan mode boost ya di 30 karena dia startnya di 30 tadi ya. Nah, kita akan coba tes air hole, gua buka semua. Gua akan coba sedot menggunakan metode MTL ya temennya. Kita akan tes. Bismillahirrahmanirrahim. Telan. Ini TH-nya kenceng banget guys ya. TH-nya tuh nusuknya belakangan gitu ya temennya. Nah gini ya temennya. Kalau kalian menggunakan mode boost ya, ini kalau kalian buka semua air hole gini gak ada masalah guys. Tadi kalau misalnya di Eco kan tadi gue bilang pas dibuka gini kayak ada angin-angin yang masih masuk ya temennya. Nah kalau di mode boost ini gue buka semua, ini bener-bener gak ada angin-angin yang masuk atau ngempos ya temennya. Ini bener-bener powernya itu kenceng ya. Yang masuk itu flavor semua ya. TH-nya nih tricky guys. Tadi ya pas gue menggunakan 18 watt dan dengan di mode boost 30 level TH nya itu sama guys. Jadi
apa ya, memang mungkin Catrice ini karena dual ya, dia itu lebih ngeboost TH-nya guys. Jadi kalau buat teman-teman yang memang cari TH tapi dengan nicknya itu yang kecil ya, nah ini salah satunya teman-teman. Nah, misalnya gini, biasanya kalian pakai Saltnic 30 ya. Nah begitu kalian pakai device ini kalian cukup misalnya Saltnic 10 mg atau 15 mg udah cukup guys, karena levelnya akan sama yang 30 mg gitu ya teman-teman. Jadi dia itu memang lebih ngeboost TH-nya ya teman-teman. Jadi beda sama yang Slim series yang Pro gitu ya, Catrice itu beda guys. Ini lebih ngeboost lagi ya. Oke. Dari segi manisnya, kalau kalian menggunakan mode boost, dia lebih naik ya ketimbang tadi yang Eco. Dia lebih spesial, lebih kencang untuk manisnya. Nah, kalau untuk flavor juga sama, layernya lebih jelas kalau kalian menggunakan metode boost ya teman-teman, ketimbang yang Eco tadi. Jadi memang Eco tadi itu benar-benar buat teman-teman yang pengguna MTL gitu ya, yang memang manisnya pengen ke reduce gitu ya, TH-nya, terus kayak flavornya juga tebel tapi yang nggak terlalu bold. Nah itu bisa kalian menggunakan mode Eco-nya. Tapi kalau kalian pengennya ugal-ugalan ya, pengen manis ya, pengen ber-TH, terus layernya pengen pecah-pecah ya, kalian bisa menggunakan yang mode si boost-nya tadi ya. Oke ya, kita coba ganti ke Catrice 0,6 ya guys. Oke, kita coba tes ya. Nah dia itu kalau di Eco maksimalnya di 25. Coba ya, kita klik 3 kali. Ya ini 25 watt. Coba kita minimal di 5, maksimalnya di 25 watt, di 0,6 ya temennya. Nah kita akan pakai mode Eco nya ini di 25 watt. Di Catrice 0,6 nya notabene tadi gue isi menggunakan freebase ya temennya. Oke, kita akan coba tes ya menggunakan, berarti kalau freebase sudah pasti DTL ya temennya. Oke, kita akan tes menggunakan metode DTL nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau 0,6 kayaknya ya freebase bisa masuk guys ya. 25 watt aja cloudnya setebel ini loh temen ya. Jadi emang gini guys, kayaknya ini berbeda konsep sama yang Slim series pada umumnya temennya. Kalau yang Slim series pada umumnya 0,6 itu emang lebih cocok untuk post friendly ya. Nah di sini guys, ini tadi gue isi freebase di 0,6, ini flavornya layernya itu kepecah semua guys, karena mungkin powernya juga kencang ya. Maksudnya pas masuk itu TH-nya ada ya, TH-nya ada tetap, tapi nggak yang sekencang tadi ya, post friendly tadi ya. TH-nya ada, terus manisnya ada, lumayan ya, lumayan kencang manisnya, dan layer flavornya itu kepecah-pecah dan juga bold ya temennya. Kita tes lagi ya. Ini maksimal guys, jadi 0,6 memang bisa untuk freebase. Jadi buat teman-teman yang memang misalnya pengen freebase tapi yang nggak terlalu nyegrek TH-nya, nah kalian bisa menggunakan Catrice yang 0,6 ini ya. Menggunakan mode Eco pun udah cukup guys, kalau menurut gue ya. Ini mode Eco-nya udah semuanya udah keluar, manisnya, TH-nya dan juga flavornya juga udah keluar. Jadi kalian nggak perlu boost lagi. Tapi kita coba ganti ya ke metode boost-nya. Kita klik 2 kali. Nah kita boost, kita pentokin ke 40 watt guys. Nah, 40 watt ya, ini ya, metode boost 40 watt. Oke, kita coba tes ya untuk mode boostnya di 0,6. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang gua, tenang. Lebih spesial lagi guys ya. Jadi kalau menurut gua, kalau kalian pengguna freebase ya, ini tergantung ego kalian ya. Pilihannya cuma 2. Kalian pengen irit atau enggak gitu ya. Cuman kalau menurut gua di 25 wattnya tadi dia itu udah cukup guys ya. Kalau misalnya kalian pengen yang males ngecas baterai gitu ya, nah di 25 watt itu udah oke. Tapi di boost lebih oke lagi guys ya. Oke, jadi dari segi manisnya dia agak ada penaikan sedikit, terus flavornya juga ada kenaikan sedikit, layernya kepecah-pecah, TH-nya pun ada kenaikan sedikit. Nah tapi kalau misalnya teman-teman memang kalau misalnya selera Indonesia ya, nah gua kayaknya lebih prefer kalau kalian menggunakan metode boostnya, karena memang pas gue sedot ini berasa kayak kalian menggunakan apa ya, menggunakan RTA gitu lah, coil OCC gitu ya. Vibesnya tuh kayak gitu ya temennya kalau menggunakan freebase. Jadi lebih maksimal kalau kalian 0,6 menggunakan freebase, terus kalian jadiin ke mode boost, nah itu lebih maksimal. Tapi kalau misalnya di Eco aja, ini udah oke ya temennya. Kita tes lagi ya. Oke,
Dari segi sensornya dia nggak ada berbet-berbetnya, jadi bener-bener wis pokoknya nyedot itu wis paling enak ya. Tadi MTL pun juga sama, dia nggak ada berbetnya karena kayaknya sensornya itu emang disetting buat teman-teman emang nggak butuh firing button lagi ya temennya. Jadi tinggal sedot aja, dia itu udah langsung ngebus ya untuk flavornya ya temennya, atau nggak ada berbet-berbetnya gitu ya. Oke. Dan juga kalau kalian nyedot ini juga ada animasinya, jadi kalian bisa lihat ya nih ya, bagus lihat ya. Ya kan, dia ada animasi seperti itu. Kita ganti temanya tuh 2, 3, 4. Nah kita ganti tema yang robot ini ya. Nah kita kalau sedot nih ya temanya ya. Nah ini robotnya bisa ngedip-ngedip ya matanya ya temennya. Oke, jadi seperti itu ya temennya. Ini untuk pilihan warnanya dia ada 12 warna ya totalnya. Jadi mungkin kalau misalnya nanti keluar dia warnanya juga cuma kayak gini, dan juga bahannya itu beda-beda guys, nggak semuanya itu ada rubber gini ya. Dia ada kayak warna-warna wood gitu-gitu ya temennya, jadi kalian bisa pilih sendiri. Nah ini pokoknya kalau menurut gue temennya ini device yang apa ya, hybrid ya jatuhnya ya temennya. Ini kok misalnya Innova Reborn gitu loh, apa sini. Jadi kalian bisa mode iritnya bisa ya, ugal-ugalannya bisa. Nah semuanya ada di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman memang pengen menggunakan pot tapi masih bisa dimasukin freebase, ini salah satu pilihan juga. Dan juga ini formulanya beda guys sama pot-pot yang lain. Jadi 0,8 nya pun bisa untuk pot friendly, enak juga. Dan juga yang 0,6 ini bisa diisi freebase. Dan dia juga ada coil MTL lagi guys, dia ada di 1,2 ya temennya. Jadi resisten dia ada 3 resisten ya, 1,2, 0,8 dan 0,6 ya temennya. Jadi kalian pilih aja. Ini adalah opini gue ya untuk si Next Slip ini. Kalau gue bilang ini recommend, worth it buat teman-teman Pinang ya. Ini bisa untuk pemula juga guys. Jadi kalau misalnya teman-teman pemula jangan khawatir karena menunya tuh simpel. Jadi gini loh, bedanya pot pemula sama advance gini. Dari menunya aja kalau misalnya simpel, walaupun bentuknya udah gede-gede gini, tetap masih bisa untuk pemula ya. Kalian tinggal isi liquid, sedot, ganti mode, wis beres ya temennya. Oke, jadi seperti itu ya. Ini ada opini gua, review terbaik tetap dari diri kalian. Kalian bisa cobain sendiri, kalian tes sendiri. Kalau misalnya gua ada kurang-kurang dan salah dalam review, kalian bisa langsung komen di bawah ya temennya. Oke, jadi terima kasih sudah tonton video ini. Kalian jangan lupa untuk like, di-share, jangan lupa untuk di-subscribe, dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng sebelah kanan untuk notifikasi video selanjutnya. Sekian dari gua, Askania pada dari Panavectors.